Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu informasi yang tentunya sangat penting, kontekstual, relevan, dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan banyak orang pada kesempatan ini, yaitu tentang istri dari pendeta atau pastor Saifuddin Ibrahim akhirnya buka suara terkait dengan polemik yang terjadi dan dialami oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mengikuti berbagai informasi, berbagai berita yang tersebar dan viral di media sosial, khususnya di kanal-kanal YouTube yang membahas tentang kasus yang menimpa atau dialami oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika bicara soal pendeta Saifuddin Ibrahim tidak terlepas dari keterkaitannya dengan anggota keluarga, khususnya istri dari pendeta Saifuddin Ibrahim, yaitu Ibu Sarah Ayu. Sehingga pada kesempatan ini saya menyajikan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah video yang sangat penting yang menunjukkan kepada kita semua bahwa Ibu Sarah Ayu, istri dari pendeta Saifuddin Ibrahim, tidak tinggal diam. Dia juga berusaha untuk membantu, menopang, mendukung suami ketika menghadapi berbagai persoalan, pergumulan, situasi, ujian, tantangan di dalam pelayanannya sebagai seorang yang sudah mengalami Yesus di dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya pada kesempatan ini tentu kita menantikan bagaimana tanggapan atau apa respon dari istri Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yaitu Sarah Ayu, terkait dengan polemik atau kasus yang menimpa suaminya. Sehingga kita bisa menemukan satu benang merah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian sebelumnya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyajikan video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu yang cukup untuk mengikuti, mendengar, menyaksikan keseluruhan dari video berikut ini, sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan satu informasi yang memadai, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara bisa menarik sebuah konklusi atau kesimpulan tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, dan bagaimana seorang istri yang begitu setia mendampingi, menopang, menguatkan, mendukung pendeta Saifuddin Ibrahim dalam menghadapi berbagai tantangan, problem yang saat ini terjadi di media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi sebelum saya mutar videonya, saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu Saudara mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, lebih luas tentang Pastor Saifuddin Ibrahim,
dengan segala dinamika kehidupan yang dialami oleh beliau melalui penuturan dari istrinya, yaitu Ibu Sarah Ayu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya juga berharap bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe channel ini, silakan mensubscribe channel ini, kemudian tekan tombol lonceng supaya ketika saya mengupload video baru atau melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan informasi atau notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi dari channel ini, dan juga berikan komentar terbaik sehingga lewat komentar-komentar terbaik dari Bapak Ibu Saudara akan mendukung channel ini berkembang untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kemudian juga jangan lupa share kepada keluarga di media sosial dan sebagainya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan dari channel ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang stay di channel ini, terima kasih banyak yang sudah mensupport channel ini, baik dengan mendoakannya dan juga memberikan subscribe kepada channel ini. Terima kasih banyak. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan dan tetap semangat untuk mengikuti informasi-informasi atau video-video yang saya upload di channel ini. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan men-share video untuk Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Sebentar Bapak Ibu ya. Ada sedikit gangguan. Gitu. Bagaimana Bu Sarah tanggapannya, atau ada pesan gitu loh Bu? Iya sih, saya mau menanggapi nih, banyak kristuber ngomongin Abi tapi nggak tahu apa ya latar belakangnya Bu Dep. Jadi kenapa kesempatan hari ini saya mau ngomong, karena saya harus memperjelaskan semuanya, jangan sampai gibah. Betul. Ya nggak? Kasihan nanti nyari ngomongin kami gibah di YouTube, kasih duit makan sama anak istri, hasil gibah itu kan haram. Betul sekali. Nah, kalau orang sering memperhatikan YouTube Abi ngomong tentang 300 ayat itu sudah lama. Betul. Nah, tapi orang berpikirnya kami ke Amerika bikin masalah. Betul. Saya pun sebenarnya bingung Bu Dep, kenapa pas sampai di Amerika ini bermasalah. Betul. Kalau orang memperhatikan YouTube Abi itu omongan sudah lama. Betul. Dan saya lihat di video Abi kok nggak viral. Pasti ini ada something wrong. Betul sekali. Tapi saya anggap itu ya pasti Tuhan ada maksud. Betul. Enggak, pasti segala sesuatu ini ada maksud Tuhan. Nggak mungkin. Saya sudah melewati masa seperti ini. Kasus pertama saya sudah lewati. Ini viral yang kedua. Betul sekali. Tapi kalau yang dulu kan, wow, lagi hamil ya Bu ya. Nah, kalau sekarang kan udah strong, jadi nggak seperti dulu. Cuman kan memang hebohnya lebih heboh dari yang pertama Bu. Ya karena kan zaman sekarang ini zaman YouTube, orang nggak ada kerjaan nonton YouTube. Betul. Kan fenomena sekarang orang hanya main YouTube, jadi YouTuber. Betul. Berarti gini Bu, berarti kan nih yang kabar-kabar nih Bu, yang saya dengar juga, walaupun saya juga paham lah ya Ibu pergi ke Amerika sama Abi itu karena pelayanan, bukan karena mencari masalah. Saya sendiri pun tahu. Betul. Nah, tetapi kabar yang beredar di luar sana, Abi itu kabur dan Abi itu
sengaja ke sana untuk cari masalah gitu loh. Iya, ada orang bilang sengaja cari masalah anak suaka politik. Ngapain? Anak suaka politik, kalau mau kami mengurus suaka politik, waktu Abi keluar dari penjara, ya enggak? Betul. Langsung kabur ke Amerika. Betul. Kami ditawarin waktu itu, tapi nggak mau. Kenapa saya nggak mau, Bu Dep? Kenapa, Bu? Nggak ada ikan tenggiri, mau bikin PMP. Di sini saya tanya, ikan tenggiri ada nggak? Nggak ada. Wah, lesu saya tinggal di sini. Nggak ada soto ati ya, Bu ya? Nggak ada di sini. Wah, saya bilang lesu tinggal di sini. Nggak bisa buat makanan saya. Betul, betul. Jadi Makanya orang kita terlalu gini, menduga-duga. betul. Nggak tahu cek kebenaran. Nah, saya lihat bikin judul ini, kadang isinya nggak ada bobotnya. Betul. Jadi saya mau pikir nih buat para Kristuber nih, kalau mau buat konten, bikinlah konten yang berbobot. Masa sih di Alkitab ini nggak ada bahan yang mau diangkat? Banyak, Bu. Ih, banyak Alkitab tuh. Mau ini kok cerita tentang Abi aja. Ya gimana nggak viral, kalian bahas terus. Ya nggak habis-habis. Kalau nggak dibahas, selesai sebenarnya masalah ini. Betul. Ini kan viral kan diomongin terus, Bu. Betul. Betul. Walaupun mereka tidak tahu yang sesungguhnya gitu ya. Iya. Ini janganlah nyari makan sampai seperti ini. Saya kesian nanti duit Google AdSense kasih untuk anak bini tuh haram. Ya enggak? Iya. Tiba. Betul. Betul sekali gitu. Dan di situ juga benar-benar Abi kesan. Tapi memang benar ya, Bu ya. Kalau video itu memang sudah lama. Sudah lama, Bu. Sudah. Lama sekali. Kalau orang memang penonton setia Abi, tahu Abi ngomong itu setiap berapa video Abi itu ada Abi ngomong itu. Betul. Betul. Pernah juga di acara saya waktu saya bersama Abi juga ada omongan, tetapi memang udah lama, video-video itu memang sudah lama. Saya juga udah lama mendengarnya. Tetapi kenapa hebohnya setelah Abi di Amerika, terus Abi dibilang kabur, Abi dibilang bikin rusuh setelah di Amerika. Bikin rusuh. Nah, satu lagi yang saya bingung, Bu. Ada yang WA saya bilang, ada murtadin diteror gara-gara Abi. Hello? Saya lucu. Seharusnya yang diteror itu kan saya dengan anak-anak saya. Ya enggak? Yang berkaitan dengan Abi itu kan saya. Yang seharusnya yang kena teror itu saya dengan anak saya. Tapi kami nggak pernah tuh diteror. Dari kasus pertama itu saya nggak pernah dapat apa-apa, ancaman biasa aja. Saya bilang, ini terlalu berlebihan. Betul. Jangan gara-gara ngaitin kasus Abi untuk dapat donasi. Ya nggak, Bu? Betul sekali. Betul. Ini saya lucu sekali loh. Saya dapat WA itu, dibilang ada murtadin dapat teror. Saya bilang, diteror kenapa? Nggak jawab dia. Betul. Ya, itu juga yang mau saya tanyakan gitu loh, Bu. Benar nggak? Karena gini loh, andai kata nih, kalau yang murtadin dapat teror gitu ya, mungkin ya, yang akan dapat teror pertama itu yang akhir-akhir bersama Abi, yang pelayanan sama Abi. Seperti Bu Vivi, saya. Karena kan akhir-akhir ini kan memang saya tampil di YouTube Abi. Dan kebetulan kami ada pelayanan bersama Abi. Kan gitu kan. Nah, seharusnya yang akan diteror itu kayak Bu Vivi, saya, terus teman-teman yang lainnya yang kita sama-sama pelayanan. Tapi Tuhan, sampai sekarang, sampai detik ini pun kami tidak ada masalah apapun. Mungkin Bu Vivi juga seperti itu ya, Bu ya? Gitu. Nah. Iya, lucu banget lah. Iya sih, saya juga aman-aman saja, kemana-mana juga nggak apa-apa. Kita sebenarnya begini, kita punya prinsip ya bahwa maaf itu di belakang ada background sedikit. Kita punya gini, apa yang jadi motivasi kita untuk melayani Tuhan? Sebenarnya itu. Nah, kalau kita punya motivasi kita melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, kita nggak takut gitu loh. Kenyataannya saya juga kemana-mana nggak apa-apa, padahal ya kalau kita mau lihat gitu ya, akhir-akhir ini kan di YouTube wajah saya, wajah Bu Deborah, teman-teman yang lain yang akhir-akhir ini bersama dengan Abi.
kami juga nggak apa-apa, makan juga masih makan enak, tidur juga nyenyak, gitu. Mau jalan juga jalan, mau ke mall sama anak-anak juga nggak apa-apa. Nggak pernah yang namanya di depan rumah diteror atau mungkin wifi saya diputus atau listrik saya diputus, nggak. Kita aman-aman saja, karena di dalam hati kita selalu positif gitu loh, bahwa kita itu tetap di dalam koridornya Tuhan. Betul. Kalau memang Tuhan izinkan, ya mau ngapain, why not gitu loh. Itu semua kan udah menjadi bagian kita orang-orang Kristen, bahwa anak-anak Tuhan ya, bukan orang Kristen, nggak semua anak Tuhan soalnya, maaf ya. Jadi menjadi bagian dari anak-anak Tuhan, Tuhan sudah bilang, aku terlebih dahulu dianiaya. Ya udah, orang Tuhan sudah bilang, dan sebelum kamu dianiaya, Tuhan sudah dianiaya terlebih dahulu. Kita kayak saya, Bu Dep, itu pasti udah pernah ngerasain yang namanya diteror keluarga, diteror teman-teman, jadi udah biasa, gak apa-apa. Tapi untuk masalah Abi, kami aman dan nyaman, tidur nyenyak, makan enak. Sekarang saya mau pertegaskan ya, kasus Abi ini tidak melibatkan gereja. Ini kan omongan Abi sendiri. Abi tidak mengataskan nama gereja, tidak mengataskan nama pendeta. Ini kan hanya hasil penelitian Abi. Abi sudah 40 tahun hidup di dalam Islam, dia sekolah perbandingan agama, dia yang saya meneliti, ini hasil risetnya Abi. Saya pun nggak ada kaitan walaupun saya istrinya. Betul, betul sekali. Ini apa yang Abi ungkapin semua di YouTube itu hasil pemikiran dia, bukan pemikiran semua orang Kristen. Betul, ya betul sekali. Betul, karena si Abi sendiri kan ya, karena si Abi sendiri memang sudah menguasai di situ, gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan itu, dan kalau kita dengar video Abi, sebenarnya kalau kita benar-benar mendengarkan video Abi itu, dia nggak bilang, ayo semua ini, enggak. Iya, enggak. Betul. Kan dia ngomong, saya mengusulkan Pak Menteri Agama. Kan dia ngomong usul dia berarti, bukan usul semua orang. Betul. Enggak. Itu hasil pemikiran Abi. Betul sekali. Gitu. Jadi jangan terlalu baper lah, ngerasa inilah Abi ngomongin Abi. Kok lebih tahu yang ini. Abi itu yang saya yang lebih tahu dong, seharusnya yang tidur sama dia yang 24 jam sehari. Betul sekali. Ini yang nggak pernah bersama Abi, sok komentar sama Abi. Betul. Iya. Gitu. Makanya sempat, Bu, saya juga sempat bingung dapat kabar gitu. Ya saya penasaran, lo yang nggak bersama Abi kok malah dapat teror. Seharusnya yang dapat kan, kalau secara logika kan yang sama-sama pelayanan bareng, yang sering akhir-akhir ini bersama-sama. Kan gitu. Lah yang nggak ada sangkutannya kok malah ada statement teror. Ya saya sempat mikir, masa sih? Kan gitu, akhirnya kan gitu kan, gitu. Dan untuk yang lainnya juga, masalah video-video Abi, sampai sekarang pun saya mengikutin, sampai sekarang, kalau saya saya dengerin, nggak ada di situ, dia cuman mengusulkan, ini loh yang saya usulkan, seperti ini. Karena bagaimanapun kasus-kasus di Indonesia ini yang ya kita sering dengar lah ya. Nah, mungkin di hati Abi dan dia yang memahami pendapat dan meminta seperti itu, ya wajar aja sih, Bu, menurut saya gitu loh. Iya, ya saya bilang gini, Abi itu kan sekolah perbandingan agama. Betul. Jadi setiap hari dia riset dong. Betul. Sekarang gini, Abi ngomong gitu pasti dia bukan sembarang ngomong, pasti dia sudah mikir dong. Betul. Ya enggak? Iya, betul. Betul. Nggak mungkin asal apa yang diomongin Abi, apa yang keluar dari Abi, permintaan usulnya Abi, otomatis sudah dipikir dulu. 40 tahun bukan waktu yang sebentar untuk memahami itu, gitu loh. Bukan baru setahun 2 tahun masih baru mengerti kulitnya. Nah, tapi kan ini udah mendalami perbandingan agama, bahkan sekolah di situ. Pastilah apa yang keluar itu sudah tahu apa maksud dan tujuannya, gitu loh, Bu. Gitu. Nah, untuk lagi, Bu Deborah, tentang terkait Saddam Hussein ngomong di TV One, banyak orang ini. Kalau kalian cerna, sebenarnya Saddam Hussein itu bela Abi. Karena semua pembicara di situ menganggap Abi itu Ustadz abal-abal. Tapi kalau kalian dengar
Sadam ada ngomong, Abi ini benar-benar Ustadz. Betul, saya dengar. Ya nggak? Ya, betul. Semua di situ pembicara menganggap Abi itu Ustadz abal-abal. Tapi dengan statement Sadam, saya sih ambil positifnya. Orang bilang ini wajar lah, dia masih Islam, nggak mungkin dia nggak bela Islam. Tapi satu kalimat yang saya paling senang dari Saddam Hussein, dia mengakui bahwa ayah dia, Abi dia benar-benar Ustadz. Betul. Saya mendengar, Bu. Benar. Itu kalimat benar-benar Ustadz itu 2 kali diulang Sadam. Iya. Benar. Abi saya benar-benar seorang ustadz dan kami juga dididik, dia bilang gitu. Iya. Dia mengatakan gitu, dan kalau Abi di situ juga bilang kan, kalau memang Abi itu meninggalkan Islam karena duit, Saddam Hussein juga menjawab kok. Beliau setelah menerima setelah masuk Kristen, beliau meninggalkan semuanya. Iya, statementnya. Meninggalkan semua berarti sudah jelas ya di situ, meninggalkan semua. Apa yang dipunya Abi saat itu? Abi kurang apa saat dulu beliau masih jadi ustadz? Semua sudah ada. Di situ kan sudah menjelaskan. Saddam Hussein mengatakan setelah beliau menjadi Kristen, beliau meninggalkan semuanya. Dan kami dibawa keluar dari Al-Zaitun kan gitu kan baru bahasanya. Gitu. Jadi di situ udah jelas gitu loh kalau kita cerna. Dan Abi ini benar-benar ustadz, nah gitu. Jadi udah jelas ya di situ gitu. Jadi, orang berpikir Abi pindah agama tuh karena kasih uang. Nggak ada orang kaya karena dikasih, nggak ada. Betul. Ya enggak? Dengan usia Abi umur 40 tahun, dia meninggalkan semua pekerjaan. Orang nyari kerja itu susah 40 tahun tuh, orang pikir matang-matang. Semua orang mikir karir. Abi di jabatan di situ karir udah tinggi. Betul sekali. Sudah punya jabatan lah. Iya, Abi itu humas. Jadi Abi itu di antara salah satu 12 dewan guru. Bukan guru biasa, dewan guru. Jadi di bawah Abi itu ada guru-guru lagi. Betul. Berarti di situ aja buku gurunya bukan 10-20 ya, ratusan guru. Ratusan guru di Zaitun. Betul. Dan di situ kalau bilang nggak mengenal dan nggak tahu dari pondok pesantren mana, ustadz dari mana, nah itu dia. Bahkan di situ juga setelah si Saddam bilang Abi itu benar-benar seorang ustadz dan beliau meninggalkan semuanya setelah menjadi seorang Kristen dan beliau studi. Kan dia bilang studi, bukan langsung menjelma atau pura-pura jadi Kristen atau pura-pura jadi Islam, itu nggak ada gitu loh. Itu teman-teman yang menuduh katanya Abi itu ustadz abal-abal dan pura-pura menjadi seorang Kristen, tidak. Beliau pun sekolah juga gitu loh. Dan bukan hanya karena kita tahu ya kalau di Kristen itu menjadi seorang pendeta itu tidak gampang. Tidak gampang, tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi pendeta, enggak. Kita memang ada prosesnya. Mungkin kalau dari mu'alaf langsung, kalau mu'alaf mungkin langsung nih, menerima Tuhan Yesus, menerima Islam langsung disanjung-sanjung jadi ustadz, udah dipanggil-panggil jadi ustadz, kan gitu kan. Tapi kalau di Kristen kan beda ya, untuk proses menjadi seorang pendeta itu banyak sekali prosesnya. Gitu, Bu. Oke, kita tambah lagi nih, masih pertanyaan nama Bu Sarah. Selama ini setelah Bu Sarah tahu apa yang diucapkan Abi, permintaan Abi, usulan Abi ke Kemenak untuk mengenai 300 ayat itu, saat langsung viral, bagaimana tanggapan Bu Sarah? Kalau saya sih biasa aja, Bu Deborah. Cuma orang santai-santai aja. Orang WA saya tang kirim YouTube ini itu, pusing saya. Saya malah buka gitu-gitu. Saya sih orangnya gini, Bu Deborah, kan pernah Bu Deborah nanya tanggapan saya tentang cara Abi. Saya mah udah tahu Abi kayak gitu, saya bilang ya kau tanggung jawab kan. Kalau kau berani ngomong, kau berani tanggung jawab. Itu aja permintaan saya, Bu. Betul. Karena udah terbiasa ya Bu ya dengan Abi. Sebenarnya sih yang mendidik mentalnya kita itu sebenarnya kalau bilang usul itu sebenarnya biasa ya Bu ya.
Tapi habis saat penginjilan sehari-hari itulah sebenarnya yang bikin kita agak deg-deg di depan umum. Abi menginjil gitu loh, itu yang bikin sebenarnya bagi saya itu lebih wow gitu. Kalau kata-kata itu kan biasa sebenarnya ya, meminta gitu. Gitu. Tapi nggak sangka akan segempar ini, meminta atau mengusulkan ini segempar ini. Kan pasti kan, waduh, apakah posisi Bu Sarah juga kan di luar waktu itu ya, walaupun sekarang sudah balik ke Indo gitu. Nah, posisi Ibu Sarah kan di luar negeri waktu itu. Berpikiran nggak sih Bu, nanti bagaimana saya pelayanan atau anak keluarga gitu nggak Bu? Saya sih orangnya nggak terlalu ketakutan. Kalau kita di dalam Tuhan tuh semua ada jalan keluar loh. Jadi nggak usah dibawa ketakutan. Abi ngomong gini, saya bingung. Perasaan saya yang kena masalah, kenapa orang yang takut? Itu yang saya lucu. Orang terlalu mikir ini, aduh, komentarnya kasih pendapat, yang menjalanin kan saya. Makanya saya gini Bu Deborah, dalam kasus yang Abi yang pertama tuh, semua orang nasihatin saya jangan naik banding. Tapi saya berdoa, yang ngejalanin ini kan saya dengan Abi. Betul. Ya. Jadi Tuhan tuh yang naruh hati ke saya. Wow, luar biasa. Kasus yang ini ya saya cuma yang sangat saya sesalkannya itu gini ya, banyak komentar-komentar yang negatif yang nggak tahu cerita. Ini demi konten kah? Hanya untuk untuk banyak penonton, hanya untuk dapat pendapatan dari Google AdSense kah? Udah bingung saya. Ini motivasinya apa sih ngomongin Abi gitu? Iya. Betul. Satu pertanyaan boleh ya, Bunda? Ya. Satu pertanyaan. Mungkin Bunda itu dari kasusnya Abi yang dulu sudah bisa dilewatin. Ya. Walaupun saya tahu ceritanya waktu itu Bunda lagi hamil besar, kemudian melahirkan tidak ada Abi. Mau nangis nih saya cerita. Nah, itu masalah sudah berlalu dan sekarang viralnya video Abi itu kan kita tahu siapa yang bahkan ada petinggi yang ikut ada di masalah ini. Bagaimana caranya Bunda itu untuk mengatasi? Ya, saya percaya Bunda tuh nggak punya rasa takut. Saya tahu gitu ya, walaupun kita belum terlalu lama kenal, tapi saya tahu. Nah, untuk sekarang di saat Bunda kemarin perjalanan pulang ke Indo, itu ada nggak yang rasa takut? Aduh, jangan-jangan nanti bagaimana? Aku bersama anak-anakku di Indo tanpa suami. Gimana tuh Bunda? Saya pengen denger semangatnya Bunda yang masalah yang ini. Justru gini Bu Pipi, dengan yang salah satu menteri itu komentar, jadi saya sudah tahu maksud arah viral ini. Yang orang Kristen tidak tahu sebenarnya ini bukan kasus agama. Ini cuma dicari-cari Abi jadi ini kambing hitam aja. Seharusnya kalau mereka cerdas, kenapa nggak menteri yang komentar? Kenapa menteri Polhukam? Ya nggak? Saya tahu jawabannya setelah dia komentar. Oh, saya tahu sebenarnya kasus Abi ini ada apa. Tapi saya nggak mau ngomong. Yang bisa tahu ini ya, saya dengan ada satu orang ibu. Yang tahu, oh ini ada apa nih sebenarnya. Bagaimana saya menanggapi ini dengan Abi nggak ada, saya anak-anak. Saya gini Bu, orangnya. Tuhan kasih kita cobaan, pasti ini ada berkat. Jadi saya nggak pernah takut dari, pokoknya apalagi saya sudah melewati kasus yang pertama Bu. Kasus keduanya bagi saya ya biasa aja. Anggap aja nggak ada masalah. Ya masalah saya itu cuma gini, yang kesel saya itu, setiap saya buka itu misalnya, aduh Kristuber komentar-komentar tentang Abi yang nggak benar. Ada pengen ketawa, lucu gitu. Justru saya sebenarnya Pak Mahfud komentar itu bagi saya biasa Bu. Nggak dalam hitungan saya.
Oke, ada halo. Oke, Bu Vivi ada atau tambahan atau tanggapannya lagi Bu Vivi, silakan. Ya, kalau menurut saya ya itu Bunda ini luar biasa gitu ya. Betul. Memang sih Tuhan itu memberikan apa ya, istilahnya mengizinkan sesuatu terjadi kepada setiap manusia itu Tuhan sudah tahu, oh ini mampu, oh ini. Jadi memang kalau saya melihat gitu ya, memang Bunda ini memang udah disandingkan dengan Abi itu emang udah klop gitu, karena memang ini orang yang bakalan kuat bersama-sama menjadi penolong, menjadi tiang doa buat seorang suami yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu video yang sudah saya tayangkan bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya hal tersebut boleh menambah pemahaman, pengertian, pengetahuan, dan wawasan Bapak Ibu Saudara terkait dengan kasus atau isu yang terjadi dan dialami oleh pendeta atau pastor Saifuddin Ibrahim. Terima kasih, sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.